Ketika kita berkorban, perasaan bertanya-tanya kenapa kita terus yang berkorban. Sejatinya ia muncul dari ketidakpahaman bahwa pada dasarnya nggak ada sesuatu yang menjadi hak kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang saya, dan saya. Karena itu artinya ego. Dan ego itu adalah jebakan terbesar bagi manusia muslim. Ya Allah, kenapa harus aku yang berkorban? Perasaan ini sering muncul ketika kita merasa bahwa hanya kita yang mendapatkan tuntutan untuk berkorban dan yang lain tidak. Yang pertama adalah bahwa perasaan hanya kita yang dipilih untuk berkorban itu bisa jadi muncul dari ketidaktahuan kita bahwa setiap orang itu memiliki lanskap pengorbanannya sendiri-sendiri. Ada yang berkorban untuk anaknya, berkorban untuk pasangannya, berkorban untuk agamanya, berkorban untuk bangsanya, berkorban untuk keluarga besarnya, dan lain sebagainya. Maka jangan pernah merasa bahwa yang berkorban hanya kita, tapi bahwa setiap orang punya pengorbanannya sendiri-sendiri yang hanya saja kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, perasaan bahwa hanya kita yang berkorban seharusnya justru membuat kita menjadi spesial, besar hati, bukan malah mengeluh kepada Allah kenapa kita yang harus berkorban. Karena mereka yang dipilih untuk berkorban dalam kebaikan pastilah orang-orang pilihan Tuhan yang karenanya mereka itu spesial. Sehingga pengorbanan itu disebut sebagai jihad dalam Islam, yaitu jalan keislaman yang paling mulia. Dan kalau wafat, mereka akan wafat dalam keadaan syahid, yang itu adalah kewafatan termulia dalam prinsip Islam. Karena itu kita dapati kisah para nabi dan rasul adalah kisah pengorbanan. Bagaimana misalnya yang paling populer, Nabi Ismail mengorbankan dirinya untuk disembelih, meskipun akhirnya digantikan dengan domba. Dan Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan cintanya yang begitu besar kepada anak yang telah lama ditunggunya, yakni Ismail, untuk kemudian disembelih karena perintah dari Allah melalui mimpinya. Walaupun itu juga akhirnya tidak kejadian karena diganti dengan seekor domba oleh Allah. Nabi Muhammad mengorbankan segala sesuatu pada dirinya untuk Allah. Para nabi yang lain juga semua berkorban untuk Allah. Nabi Yunus berkorban masuk ke perut ikan. Nabi Musa berkorban menghadapi kedikdayaan Firaun. Semua para nabi itu tentang pengorbanan. Pun Nabi Ismail yang dikenal sebagai nabi yang enak banget karena kaya, maka itu juga pengorbanan. Karena yang harus kita korbankan bukan hanya perasaan sedih, tapi perasaan senang. Ketika kita senang, sebenarnya bukan berarti itu tanpa pengorbanan. Tapi perasaan senang itu
harus tetap berada di bawah kendali karena akan bisa melalaikan kita. Dan karena itu tidak berarti kemudian para nabi dan para rasul itu senang ketika mereka diberikan kesenangan. Justru para nabi dan para rasul itu sebagaimana kemudian diikuti oleh para kekasih Allah yang disebut para sufi atau spiritualis muslim, khawatir ketika mereka hidupnya senang. Karena kesenangan itu bisa melalaikan dan di dalamnya bisa jadi ada ujian dari Allah yang begitu samar-samar, yaitu ujian yang dibungkus dalam kenikmatan. Karena itu mereka justru memilih untuk diberikan ujian berupa kejatuhan, kesakitan, kesedihan, dan lain sebagainya agar mereka terus ingat kepada Allah. Karena kecenderungan manusiawi kita ingat kepada Allah saat kita jatuh, bukan saat kita di atas daun. Oleh karena itu, ketika kita dipilih untuk berkorban, maka artinya kita manusia pilihan. Karenanya yang harus kita katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih karena telah memilih aku untuk berkorban. Karena selanjutnya yang ketiga, bahwa hidup ini seringkali berjalan tidak wajar karena ada duta-duta setan yang mengambil hak dari orang-orang yang sebenarnya itu bukan hak dia. Sehingga ada orang yang jumlahnya tidak sedikit yang kemudian kehilangan haknya. Karena itu harus ada orang yang berkorban memberikan haknya kepada orang lain untuk menutupi kekurangan-kekurangan hak dari orang lain yang diambil oleh duta-duta setan itu. Karena itu kemudian orang yang berkorban sebenarnya dia adalah duta Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi kepemimpinan di masyarakatnya agar kehidupan berjalan wajar, agar sesuatu hak yang diambil dari orang lain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa kita kembalikan dengan kita memberikan sebagian hak kita kepada orang itu agar kehidupan berjalan wajar. Pengorbanan itu sebenarnya soal syukur, bukan soal kesedihan. Kemudian yang keempat, perasaan sedih ketika kita berkorban, perasaan bertanya-tanya kenapa kita terus yang berkorban. Sejatinya ia muncul dari ketidakpahaman bahwa pada dasarnya nggak ada sesuatu yang menjadi hak kita. Tugas kita ini hanya menjalankan kewajiban. Semua itu milik Allah. Bahkan sebelum kita berkorban, sebenarnya kenikmatan sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga tidak ada kata berkorban. Berkorban itu hanya memberikan sebagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan itu tidak mengurangi apapun karena kita tidak punya hak. Semua ini milik Allah. Tugas manusia itu menjalankan kewajiban. Tapi egoisme membuat kita justru punya istilah hak asasi manusia, tapi tidak punya istilah wajib asasi manusia. Aneh. Adanya cuma HAM, tidak ada WAM. Padahal tugas kita itu hanya menjalankan kewajiban di muka bumi ini. Karena itu, orang yang berkata, ya Allah, kenapa harus aku yang berkorban? Artinya dia seorang sekuler yang menganggap kehidupan seolah-olah hanya di dunia. Tidak memiliki paradigma yang jauh bahwa kehidupan yang sejati justru di akhirat kelak. Sehingga apa yang kamu korbankan di dunia sejatinya bukan pengorbanan. Karena nanti di akhirat kamu akan mendapatkan balasan dari pengorbanan itu dengan berkali-kali lipat. Bahkan sebagian balasan itu akan kamu dapatkan di dunia. Karena itu dalam perspektif Islam, sejatinya tidak ada
yang namanya pengorbanan. Karena in ahsantum li anfusikum. Begitu juga Allah katakan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa kebaikan, pengorbanan, keindahan yang kamu berikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, kata Allah. Sehingga dia bukan pengorbanan, dia hanyalah pekerjaan yang kamu lakukan yang gajinya tertunda saja untuk kamu terima. Dan memang wajar, gaji memang pasti di akhir, tidak di awal, yaitu di akhirat. Dan juga kata Allah, tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan kecuali ada perhitungannya yang akan Allah balas. Sehingga tidak ada yang namanya pengorbanan sejatinya di mata Allah. Karena semua akan dibalas. Bukan hanya setimpal, tapi berlebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Anda hanya melakukan pengorbanan, misalnya seumur hidup Anda berkorban. Berarti umur kita berapa sih? 60-70 tahun? Mentok 100 tahun atau lebih sedikit. Tapi dengan semua itu akan diganjar dengan surga yang kita abadi di dalamnya. Bukan 100-200 tahun atau 1000-2000 tahun. Abadi di dalamnya. Sehingga apakah itu masih namanya pengorbanan? Karena itu sejatinya dunia ini waktunya kita untuk berkorban. Yakni menanam. Untuk kemudian kita mendapatkan hasilnya, memanen di akhirat kelak. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanan kita dengan mengeluh. Ya Allah, kenapa harus aku yang berkorban? Karena itu artinya kita tidak ikhlas dalam berkorban, dan ketidakikhlasan itu yang membuat pengorbanan kita tidak akan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah. Maka pada akhirnya prinsip kita dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan berkorban artinya memberikan manfaat bagi orang lain. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang saya, dan saya. Karena itu artinya ego. Dan ego itu adalah jebakan terbesar bagi manusia muslim. Karena itu jihadun nafas, perang melawan ego, adalah perang yang utama. Yang mengatakan saya, dan saya dengan penuh keangkuhan dan ego itu adalah Fir'aun. Maka antitesa dari Fir'aun adalah orang yang selalu mengedepankan urusan orang lain, kepentingan orang lain, kemanfaatan orang lain. Dan itulah orang-orang yang berkorban. Dan itulah orang-orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Karena dia hidup di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad. Yakni sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain.